Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat kita pada hari ini, tanggal 24 April 2022. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama Tuhan oleh sebab waktu yang indah ini kami mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, bahkan pemirsa di mana saja yang menyaksikan boleh diberkati oleh renungan singkat pada pagi ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan singkat pada pagi ini saya beri judul yaitu Tuhan menyediakan mahkota. Bila mana kita membuka di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 11, firman Tuhan berkata, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saudara-saudaraku, tak seorang pun atlet yang tak menginginkan akan sebuah kemenangan. Karena itu mereka berlatih dengan keras setiap hari tanpa kenal lelah demi satu tujuan, yaitu menjadi juara. Mereka tidak ingin hanya menjadi atlet yang biasa-biasa saja, namun mereka mau meraih medali atau piala adalah sasaran utama daripada seorang atlet. Saudara-saudaraku, begitu juga dalam perjalanan kekristenan saudara dan saya. Setiap kita adalah atlet-atlet yang sedang berjuang dalam sebuah kejuaraan iman. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan berjuang berarti berusaha dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi. Karena dalam kamus atlet tidak ada istilah bermalas-malasan atau ogah-ogahan saat berlatih atau bertanding. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan ayat 27. Rasul Paulus berkata, "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." 1 Korintus 9 ayat 26 dan ayat 27. Saudara-saudaraku, mengapa demikian? Karena ia percaya ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mampu menyelesaikan perlombaan dengan baik sampai garis akhir atau garis finish. Nah, setiap kemenangan pasti menghasilkan akan medali. Setiap kemenangan pasti menghasilkan akan medali. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan ada mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Di antaranya yaitu mahkota abadi yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dikatakan mahkota kemegahan. Jadi setiap orang akan menerima akan mahkota abadi, mahkota kemegahan. Bahkan dikatakan mahkota kehidupan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12.
Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8 firman Tuhan mengatakan mereka akan mendapatkan akan mahkota kebenaran. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4 dikatakan mereka akan mendapatkan akan mahkota kemuliaan. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah bukti betapa Tuhan sangat menghargai atau memperhatikan akan setiap orang percaya yang bekerja bagi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang terakhir di dalam renungan singkat kita pada pagi ini, 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini kita boleh terus berjuang sehingga kita dapat mendapatkan akan mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang setia sampai akhir hidup mereka. Biarlah kita tetap setia dan Tuhan akan memberkati kita khususnya sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas kegiatan kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita. Amin.